warahmatullahi wabarakatuh. Durugam adalah kunjungan kerja kesultanan yang pada masa kesultanan dahulu itu disebut dengan durugam, atau sultan berkunjung ke desa, yang mana berkunjung kemudian bersilaturahim dengan bala khusus kano-kano atau warga berada di sekitaran tempat yang dikunjungi kesultanan tersebut. Untuk durugam di tahun akhir 2023 ini itu sudah ada niatan saya secara pribadi ketika pasca dilantik menjadi kepala desa di 14 Desember 2021, saya sudah ada niatan untuk menghadirkan Sultan Ternate di bumi para Fanyira ini. Kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa Gamlamu ini adalah desa adat, desa yang disematkan sebagai desa adat. Oleh sebab itu, yang namanya desa adat, kita perlu untuk menghadirkan kepala adat tertinggi di wilayah ini, yaitu Sultan. Sehingga dari 14 Desember itu saya berpikir keras bagaimana bisa bertemu dan berkoordinasi dengan kesultanan dan pihak kesultanan agar supaya bisa memboyong mereka datang di desa Gamlamu. Apalagi Sultan ini adalah sultan baru dalam hal ini menggantikan mendiang ayah beliau, yaitu almarhum Sultan Mudafarsah Sultan Ternate ke-48, sehingga saya bertekad untuk menghadirkan pertama beliau di tanah para Fanyira ini. Namun alhamdulillah setelah melakukan persiapan-persiapan, yakni bagaimana menyiapkan seragam atau atribut perangkat adat, karena ketika beliau turun atau melakukan durugam, paling tidak ada seragam itu sudah terlihat, ada panji-panji kebesaran terlihat. Dalam hal ini saya menyiapkan pakaian adat, kemudian kembali membuat rumah adat Susudihi. Setelah Rusuh 99 saya membuat proses revitalisasi, dan alhamdulillah setelah itu berjalan diresmikan, saya kemudian berkoordinasi dengan salah satu warga Gamlamu, yang mana beliau juga merupakan kepala dinas pertanian Provinsi Maluku Utara. Dan alhamdulillah beberapa kali kami mencoba bertemu dengan Ou Hidayat Shah ini, namun karena belum takdir atau belum berjodoh kita bertemu, sehingga beberapa kali saya dengan sekretaris desa ini, Sekdes, menuju ke Ternate, sampai di sana tidak jadi, sehingga kami kembali. Namun alhamdulillah Allah memberikan waktu dan kesempatan yang tepat, dan ini memang sesuai rencana Allah. Di tanggal 2 Desember sekitar pukul 20.00 kami bisa bertemu dengan Sri Sultan Hidayat Shah, dan di situ saya kemudian ditambah dengan Pak Sekdes, kemudian ditambah dengan Haji Muhtar Hussein, kemudian ditambah dengan Bapak Abang kami Jafar Hussein, bertemu di kediaman beliau yang tidak jauh dari keraton. Dan di sana kurang lebih 1 jam kami bincang-bincang, dan kami menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami ke hadapan beliau. Alhamdulillah beliau merespon dengan cukup baik, dan beliaulah yang menetapkan bahwa beliau akan bermalam tahun baru atau pisah sambut di desa Gamlamu. Namun sebelum itu kami menyampaikan lagi bahwa akan ada pelantikan perangkat adat dan bubatu akhirat, bubatu dunia dan bubatu akhirat. Sehingga beliau sampaikan bahwa kalau pelantikan ke keraton, dan insya Allah kita setelah pelantikan kita akan sama-sama menuju ke Ibu. Jadi
Setelah itu saya pulang ke ibu, ke kampung ini, ke Gamlamo, kemudian mengumpulkan para tetua adat, para tokoh agama, para pemuka masyarakat, melakukan rapat dan kami bersepakat bahwa di tanggal 30 kami harus menuju ke keraton. Di keraton kami akan dilantik sekitar pukul 17.00 di keraton, dan alhamdulillah kurang lebih 18 orang yang berangkat ke sana dan dilantik. Saya sendiri dilantik sebagai Mahimo Gam suku Ibo atau Sua Ibo. Kemudian ada pelantikan lagi, yaitu pelantikan Fanyira, kemudian Mourinho, kepala baru-baru dan anggota baru-baru. Kemudian setelah itu Kalem Kesultanan Ternate yang ke-49 melantik para khatib, kemudian muajin atau yang disebut dengan bubato akhirat. Setelah pelantikan itu, paginya satu malam kami bermalam di keraton, rombongan bermalam di keraton, kemudian paginya bersama-sama dengan rombongan kesultanan menuju ke Ibu melalui pelabuhan Dodoku Ali. Dari Dodoku Ali menuju ke pelabuhan Jailolo, VIP Jailolo. Kemudian dari Jailolo di sana disambut oleh Pak Wakil Bupati Pak Jufri Muhammad beserta satu mobil patwal, kemudian menggunakan Tifaoti. Tifaoti ini kalau dulu masih menggunakan perahu, sehingga pas di depan pantai kami sudah jemput, namun sekarang zaman sudah berubah. Tifaoti itu diarahkan ke mobil dan semua alat-alat itu dipakai kemudian menjemput beliau dari Jailolo, sehingga dalam perjalanan mobil patwal di depan, kemudian setelah patwal ada Tifaoti, di belakang Tifaoti ada Pak Wakil Bupati Pak Jufri Muhammad yang memang mensupport kegiatan ini. Kemudian setelah Pak Wakil Bupati, rombongan atau mobil Sultan beserta Boki atau istri dan kedua putra beliau diarak dari Jailolo sampai masuk ke Ibo, sampai masuk ke daerah suku Ibo, yang tepatnya ketika beliau berhenti, mobil itu berhenti di daerah Kampung Cina. Setelah itu dijemput beliau menggunakan tanduk dan diarak menggunakan zikir masuk, sampai ketika masuk di Gamlamo sampai di depan tenda utama. Di sana dijemput menggunakan adat, yaitu menggunakan hasa. Dan prosesi selanjutnya adalah tradisi Jokokaha atau injak tanah yang dilakukan oleh beberapa istri Badan Sara dan khatib membacakan doanya. Setelah itu masuk menempati posisi utama. Setelah menempati posisi utama, Sultan dan Permaisuri atau Ou dan Boki itu kemudian masuk ke meja utama untuk menerima makanan adat dan saro-saro. Setelah makanan adat dan saro-saro ini, prosesi selanjutnya adalah Ou Turarilesa atau Ou menerima jamuan makan siang. Setelah menerima jamuan makan siang, Ou kembali ke tempat dan acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus sinunako oleh Ou. Sambutan pertama disampaikan oleh saya sendiri. Dalam sambutan saya berharap memang desa ini akan menjadi desa adat, dan kami terkhusus suku Ibo ini bisa maju dan berkembang dengan adat. Motonya adalah membumi dengan tradisi, kemudian melaju dengan ilmu dan melangit dengan iman. Subah sailillah jauh kulano malamu kulano ki Ternate. Yang saya hormati Sri Sultan Ternate beserta Boki dan rombongan yang datang pada kesempatan siang hari ini. Setelah itu Ou mengambil posisi di tempat ketika menyampaikan sambutan.
dalam sambutannya beliau menceritakan panjang tentang sejarah para tokoh Jaziratul Mulk ini dalam kontestasi sejarah pergerakan negara kemerdekaan Republik Indonesia. Saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Babit Kamtibmas, Pak Dan Kamil, ataupun Pak Binsa, Bapak Kepala Desa Gamlamo, dan para kepala desa di seputar desa Gamlamo yang kebetulan hadir, Bupati Akhirat, Soa Gamlamo, Simuoto Dunia, Soa Gamlamo yang saya kasihi. Ketika kakek saya mendampingi ayahnya yang ditangkap Belanda dan dibuang ke Bandung pada tahun 1914 karena memerintahkan Kapita Banau membunuh orang Belanda yang ada di Jailolo, sehingga dicari dalangnya, kedapatan Sultan yang menjadi dalang dari peristiwa Perang Jailolo, sehingga beliau tentu diasingkan ke Bandung ditemani oleh opa saya, Sultan Iskandar Muhammad Jadur Shah, 1919 sampai 1929. 1920 ketika Soekarno kuliah di ITB, itulah mereka berkenalan, bersahabat baik, termasuk dengan Kartosuwiryo yang kemudian berbelot mau menciptakan negara Islam dan dapat hukuman mati, dan juga berkenalan dengan Haji Agus Salim dan juga Muhammad Hatta. Mereka berempat bersepakat untuk bagaimana membebaskan bangsa-bangsa Nusantara, yaitu negara-negara kesultanan di Nusantara ini, agar bisa terbebas dari hubungan penjajahan Hindia Belanda pada saat itu, dengan kesepakatan membentuk sebuah negara. Setelah itu ada diisi dengan tarian, festival mini tarian yang dilaksanakan oleh Sanggar Tari Desa Gamlamo, yang dipentaskan ada beberapa pentas, yaitu soya-soya, kemudian gala, tarian gala, kemudian tarian lalayon, kemudian tarian jin-jin, kemudian yang terakhir ditutup dengan puisi.
Nah, setelah itu ou kembali menyampaikan atau sinunako atau memperkenalkan orang-orang bubato dunia dan bubato akhirat serta mahimo yang telah dilantik tanggal 30 di keraton, dan naskahnya itu dibaca oleh Tululamo Kesultanan Ternate. Setelah dibaca nama-nama dan naskah itu, kemudian ou berdiri memperkenalkan bahwa inilah perangkat-perangkat adat, inilah perangkat badan syarah yang telah dilantik kemarin. Nama saya Mulis Abdullah. Kemarin tanggal 30 ada lantik oleh Sultan Ternate sebagai baru-baru. Perkenalkan, nama saya Andika Muin. Kemarin saya dilantik sebagai seorang anggota baru-baru di Kadaton Ternate. Nama saya adalah Burhan Hamiru. Kemarin saya dilantik di Keraton Ternate sebagai anggota baru-baru. Nama saya Hakim Amisi. Kemarin pelantikan di Keraton Ternate sebagai anggota baru-baru. Nama saya Ishak Adam. Kemarin saya dilantik di Sultan di Kadaton sebagai anggota baru-baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Masyure Nasu. Kemarin saya dilantik sebagai anggota baru-baru di Keraton Ternate. Nama saya Muntaha Saleh. Berasal dari Desa Gamlamo. Juga penduduk asli Gamlamo. Berbicara tentang jabatan saya adalah kepala baru-baru atau danton. Kalau dari TNI adalah danton, tapi dari pihak prajurit kesultanan itu kepala baru-baru, tahu kepala danton, kepala pasukan. Jadi baru-baru sejak dahulu kala, bukan cuma hari ini terus dilantik, tapi masih di tete moyang dan nenek moyang lagi sudah ada. Nama saya Rustam Amiru. Saya dilantik sebagai moding di Kadaton Ternate, dilantik sama Pak Sultan Ternate, dan sekarang saya bertugas di Masjid Muluku Keraha di Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu. Saya Samsudin Hanafi, dilantik di Kadaton Sultan Ternate. Dengan saya tugas di Masjid Muluku Keraha. Nama saya Talib Ismail. Pada hari kemarin saya dilantik sebagai moding di Keraton Sultan Ternate. Sampai sekarang saya masih ditugaskan di Masjid Muluku Keraha. Nama saya Husrin Hongi. Beberapa hari yang lalu telah dilantik di Keraton Sultan Ternate. Dan sampai sekarang saya ditugaskan sebagai khatib di Masjid Muluku Keraha Desa Gamlamo ini. Nama saya Aswad Nasu. Saya sedikit menceritakan tentang saya mengabdi di Masjid Muluku Keraha ini sejak tahun 2003. Hingga sekarang saya masih menjabat sebagai mudim, dan beberapa hari yang lalu kita juga, termasuk saya sendiri juga dilantik oleh JO Kesultanan Ternate. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Zulkarnain Talib. Saya sebelum dilantik dilantik oleh Sri Sultan Ternate. Sementara ada semenjak beberapa hari kemarin ada teman-teman sejawat saya menyampaikan bahwa 1-2 hari akan dilantik oleh Sultan Ternate. Untuk itu pada tanggal 30 Desember kemarin kita ke Ternate, di Ternate sama-sama teman-teman, kemudian sama-sama dengan kepala baru-baru dan atau bobato dunia di Pandopo atau di Keraton Kesultanan Ternate dilantik pada tanggal 30, bahkan pada jam 5. Itu saya dilantik sebagai Hakim Syarah di Desa Gamlamo dan bertugasnya di Masjid Muluku Keraha. Mudah-mudahan tugas kami yang kemarin atau tugas saya yang kemarin dilantik itu mudah-mudahan menjadi lebih baik dari yang ke depan. Nama saya Saman Sabtu. Jabatan yang melekat di pribadi saya adalah Khatib Masjid Muluku Keraha, yang kemarin dilantik oleh Kesultanan Ternate di Foris Lamo
oleh Sultan yang ke-49, Haji Hidayatullah Mudaffar Shah, SIP MAP. Saya dinobatkan dan saya akan menjalankan tugas sebagai khatib di Masjid Moloku Keraha. Perkenalkan, nama saya Malkan Tidalo. Kemarin saya dilantik menjadi Badan Syara di Keraton Ternate dan bertugas menjadi Badan Syara di Masjid Moloku Keraha, Desa Gamlamo. Nama saya Saman Sabtu. Jabatan yang ada sementara ini adalah Fanyirah yang dinobatkan oleh pihak Kesultanan Ternate pada tanggal 30 Ba'da Asar tanggal 30 di Foris Lamu Kesultanan Ternate, dilantik langsung oleh Sultan Ternate yang ke-49 ya Haji Hidayatullah Mudaffar Shah, SIP MAP, bukan untuk menggantikannya tapi melanjutkan tugas ayahanda saya yang sementara tidak bisa beraktivitas, maka saya melanjutkan saja bukan menggantikan. Oleh karena itu dalam hal ini saya kan usianya masih belia, masih muda. Kapasitas saya dengan jabatan yang cukup banyak menurut saya. Di dalam menjalankan tugas saya sangat mengharapkan bimbingan dan masukan dari kakak-kakak yang ada di desa ini, orang tua-tua yang ada di desa, yang mengerti tentang hal adat istiadat, adat seaturan yang berlaku di desa ini. Saya mohon bimbingan, masukan, agar saya bisa menjalankan tugas, jangan terlalu keluar jauh dari rambu-rambu yang telah diatur oleh adat seaturan yang berlaku di bumi Moloku Keraha. Kemudian malamnya Sri Sultan Ternate ke-49 beserta Boki dan putranya sekitar pukul 21.00 menuju ke tenti utama untuk bersama masyarakat melakukan pesta rakyat atau pesta adat sampai pesta adat itu sampai sekitar pukul 23.30. Pestanya di stop untuk melaksanakan menjemput pisah sambut, dan di pisah sambut itu alhamdulillah beserta Boki melakukan pisah sambut bersama dengan masyarakat desa Gamlamo. Setelah itu menuju ke tempat di mana beliau harus beristirahat, dan paginya beliau berkunjung ke rumah adat Sosodihi di ujung sana, yang mana rumah adat ini merupakan pemberian dari Kesultanan Ternate di era Babula. Sana saya menceritakan sedikit perjalanan singkat rumah adat itu sehingga bisa sampai ke sini, dan beliau sampaikan bahwa silakan dibukukan, ditulis ya, dan insyaallah itu sudah saya lakukan, tinggal bagaimana mendalami saja atau melakukan lagi analisis kritis terhadap rumah adat tersebut.
dalam proses mendatangkan sultan atau proses durugam sultanan ini memang tidak mudah. Saya akui bahwa ini cukup berat. Tapi dengan kegiatan inilah saya tahu bahwa kenapa saya harus menjadi kades di Gamlamu ini. Saya makin memahami kenapa para leluhur saya, para tetua negeri ini dan masyarakat yang berpikiran jernih menginginkan saya menjadi kepala desa. Karena memang tidak mudah mengkomunikasikan gagasan ini ke OU. Kemudian setelah mengkomunikasikan gagasan itu di sisi lain dalam hal persiapan-persiapan kita harus siap karena di era saat ini siapa yang memiliki gagasan maka dia yang harus menyikapi gagasan itu. Dalam persiapan di lapangan saya sendiri yang naik ke tenti untuk memasang tenti, kemudian untuk mengikat terpal-terpal tenti yang dipakai itu. Memang ada bersama masyarakat, tapi saya tidak tega melihat hanya masyarakat yang naik ke atas tenti berpanas-panasan, sementara saya sendiri harus duduk dan hanya memerintah. Sehingga ini sudah berulang-ulang saya lakukan. Ini sudah berulang-ulang saya lakukan bukan hanya di kegiatan Durugam kemarin, namun di kegiatan Maulid itu pun hal demikian saya lakukan. Saya harus panjat tenti itu untuk memasang tenti, memasang besi-besinya, merangkai besi-besinya, kemudian mengikat tarpal yang ada. Memang ada perbedaan tuh. Di suasana pun berbeda dengan hajatan kayak orang kawin itu beda sama sultan diturun tuh. Ya tuh pokoknya senang lah tuh. Jadi dia pemeria dan dia gembira nih luar biasa. Nah kalau hajatan yang kayak orang kawin apa itu pokoknya ada beda lah. Beda sekali tuh. Itu ngerasa senang kalau sultan terus ini di Gamlamu tuh rasa senang sekali itu. Dalam acara Durugam ini atau kegiatan Durugam ini desa-desa yang diundang dari Kecamatan Tabaru, dari Tugure Batua sampai ke Podol. Semuanya diundang, satu kecamatan diundang. Kemudian dari timur itu dari Desa Naga sampai ke Gamici, desa tetangga. Kemudian ke selatan dari Togola sampai ke Tungute Ternate asal, semuanya diundang. Jadi 3 kecamatan kami undang secara keseluruhan. Kemudian ke selatan termasuk KKSG, Kerukunan Keluarga Gamkonora, kami undang untuk hadir di acara Durugam. Iya, terkait dengan persiapan-persiapan untuk bagaimana membuat kegiatan ataupun tempat acara untuk tempat acara Durugam ataupun kunjungan Sultan Ternate ini. Ketika waktu pendistribusian undangan itu sampai ke wilayah-wilayah pedalaman di Kecamatan Tabaru, itu ada sebagian besar dari desa-desa tertentu itu dorang menyampaikan bahwa kenapa sebenarnya acara Durugam ini tidak disampaikan dari jauh hari sebelumnya. Nanti besok ataupun tinggal beberapa hari kegiatan acara baru dorang datangi dan hanya memberikan undangan untuk meminta agar supaya bisa menghadiri di kegiatan acara Durugam nanti. Nah itu dorang sampaikan keluhan bahwa dorang bilang ini kalau mau disampaikan paturan dari jauh hari berarti dorang bisa bikin persiapan untuk tong bantu kasih pisang ataupun batata ataupun apalah yang bisa bermanfaat untuk di kegiatan-kegiatan makanan atau jamuan di acara-acara Durugam nanti. Cuma yang dorang sampaikan ke dorang itu dorang bilang dorang memang sudah banyak waktu karena memang dorang terlalu kesibukan untuk bagaimana mempersiapkan tentang tempat acara dan bahkan sampai sibuk untuk bagaimana mempersiapkan tentang undangan yang untuk orang undang seluruh desa-desa yang ada di kecamatan Ibu. Jadi memang dompe antusias besar bagaimana ketika menerima undangan yang orang layangkan itu orang sampaikan bilang kenapa tidak dari jauh hari sebelumnya mau kasih tahu supaya orang ada persiapan apa. Nah itu pun ketika orang hadir di tempat acara, ketika dari desa-desa yang orang undang datang di tempat acara. Ada dorang bawa persembahan untuk Kesultanan Ternate, persembahan. Bahkan yang dari desa-desa tertentu yang memang tidak diminta untuk menampilkan tentang kegiatan
untuk mengisi kegiatan seremonial di acara Dorugam, tetapi dorang hadir dengan sukarela ingin menampilkan dorang tarian cakalele, ada yang menampilkan tarian cakalele, dan bahkan ada yang ingin memberikan langsung hadiah ataupun persembahan dari, biasa di sini disebut sebagai procosigi, ataupun itu dalam bentuk kemasan yang memang dibuat dari bahan dasar dari bahan-bahan yang memang diambil di hutan di sana, dan itu dibuat semacam tempat, dan di dalam tempat itu diisi dengan beras ataupun padi dari hasil panennya dorang sendiri, dan dorang bikin persembahan di kesultanan yang dorang berpikir ini merupakan salah satu bentuk pengabdian dorang terhadap Kesultanan Ternate, dan itu sudah menjadi tradisi turun-temurun dari suku Tabaru terhadap Kesultanan Ternate. Jadi dalam acara Dorugam ini, setelah saya kembali berkoordinasi dengan pihak Kesultanan, dalam hal ini Boki beserta Fanyira Kadaton. Setelah saya dari keraton, saya menuju ke Jailolo. Di Jailolo saya langsung menghadap Pak Wakil Bupati. Pak Jufri Muhammad sekitar jam 1 siang sampai setengah 4 sore. Di ruangan beliau, saya sampaikan maksud dan tujuan saya menemui beliau, yaitu terkait dengan kedatangan atau Dorugam yang akan dilaksanakan di Desa Gamlamo pada tanggal 31 sampai tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari. Dan alhamdulillah beliau merespon dengan cukup baik. Beliau akan hadir, beliau akan menjemput di pelabuhan, kemudian beliau akan memfasilitasi patwal, dan di sana beliau sendiri yang menyampaikan bahwa insyaallah saya siapkan mobil untuk menggunakan mobil itu menuju ke ibu. Beliau sampaikan tidak mungkinlah kita kasih naik mobil Avanza. Tara mungkin tong kasih naik auto Avanza itu, kata beliau. Dan beliau siapkan mobil Fortune-nya beliau, Fortune putih, untuk digunakan beserta keluarganya menuju ke ibu. Dan luar biasa antusias beliau. Keterlibatan beliau juga dalam menyampaikan, memberikan saran, masukan terkait dengan kedatangan di Gamlamo ini cukup luar biasa. Sangatlah tidak beretika apabila pemimpin rakyat yang notabene bala khusus Kano-Kano ini tidak menampakkan batang hidungnya di sini. Dalam agenda Dorugam ini sesungguhnya partisipasi aktif dari para petinggi, para senior, para tetua, para pejabat yang ada di desa ini sangat aktif. Yang pertama, Haji Mokhtar Hussein sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara ini sangat proaktif dari komunikasi sampai persoalan materi. Beliau membantu dan mensupport habis-habisan agenda Dorugam ini. Kenapa demikian? Beliaulah yang mengkontak pihak kerajaan sehingga memfasilitasi saya dengan beliau bertemu dan menyepakati apa yang disampaikan terkait dengan waktu. Kemudian komunikasi selanjutnya beliau tidak putus komunikasi dengan kami. Beliau selalu bertanya bagaimana persiapan, bagaimana tetua di situ, sampai pada persoalan bagaimana menyiapkan fasilitas mobil, kemudian rumah, kemudian speed, sehingga ini bisa dipakai dalam agenda Dorugam. Cukup luar biasa, bahkan sampai beliau membawa nongkrong warga yang kemungkinan selama hidup ini tidak pernah nongkrong di Tapak 2. Beliau bawa ke sana, beliau boyong mereka kurang lebih 20 orang di Tapak 2 untuk bagaimana menikmati suasana
Kananga 3 itu, Pandara Kananga 3 itu di malam hari. Kemudian selain beliau ada lagi Pak Polisi, Komandan Bahmir Antani, itu juga sama. Beliau mensupport habis-habisan kegiatan Dorugam ini. Dengan beliau hadir di acara pelantikan, memboyong para tetua ini, memboyong para dewan adat, memboyong Bobato Dunia dan Bobato Akhirat untuk menjamu mereka, menjamu makan malam dengan sangat luar biasa. Kemudian di sisi lain mereka juga berpikir keras bagaimana sehingga acara ini bisa sukses. Jadi bukan hanya pikiran yang mereka sumbangkan, namun ada materi yang tak terhingga yang mereka sumbangkan. Kemudian di lain pihak ada kakak saya yang sering kami sapa Ko Ismu, ini juga berperan penting dan berperan aktif ketika kegiatan pelantikan. Sama posisinya, mereka membawa warga ini, para tetua, para Bobato Dunia dan Bobato Akhirat untuk sejenak merefresh pikiran mereka. Di lain kesempatan, Pak Jafar atau Ko Jafar, Ko Apal Jafar Hussein ini juga memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam menghadirkan Sultan Ternate, karena beliau pun turut ikut serta dalam mengkomunikasikan gagasan kami ke Sultan Ternate dan beberapa pihak. Kemudian bantuan secara materi juga cukup luar biasa. Bukan cukup ya, tapi sesungguhnya bantuan secara materi ini sangat luar biasa. Saya selaku pemerintah desa berterima kasih kepada mereka semua yang telah membantu menyiapkan waktunya, menyiapkan anggaran dari kapasitas hingga isi tas mereka siapkan untuk bisa terlaksana kegiatan Dorugam ini. Kemudian di satu momen lagi di mana saya berbincang-bincang di gazebo keraton beserta Boki, kemudian beberapa perangkat, Boki meminta dan menyampaikan ke saya bahwa Jongova ini akan kembali ke Jakarta dalam beberapa saat ke depan, sehingga beliau meminta untuk kalau bisa ada udang, ada di sajian itu harus disiapkan udang. Saya terus terang berpikir 7 keliling, karena saya paham daerah ini untuk udang sangat sulit ya, sulit didapatkan. Namun saya dengan segala keterbatasan mengiyakan, insya Allah Boki saya upayakan. Dan malam itu pun juga saya menghubungi salah satu warga di sini untuk mencari udang tersebut. Ketika saya menghubungi, apa yang saya rasakan ternyata dia pun rasakan. Karena dia berpikir bahwa udang itu agak sulit dicari di daratan Ibo, meskipun banyak kali ya, banyak sungai, tapi itu agak sulit. Dengan segala keterbatasan itu dia mengiyakan juga. Ternyata apa yang saya rasa dia pun merasakan bahwa agak sulit mencari. Paginya dia menuju ke Semenanjung atau di Tanjung Linggua, kemudian di sana mencari udang. Ketika dia lihat sungai-sungai kecil itu, dia menyampaikan bahwa ini tidak mungkin ada udang. Tapi ternyata setelah dicari, ternyata banyak udang yang ada di dalam air sungai-sungai kecil itu. Dan alhamdulillah permintaan Boki untuk 2 Jongova ini bisa terpenuhi. Ini merupakan satu keanehan ya, keanehan tapi aneh dan ajaib sebenarnya. Iyo, karena dorang yang di telepon kasih tahu tuh, dong bilang besok anak cari udang dulu. Kita bilang tuh cari udang di mana? Ini air minta ada nih. Dong bilang pokoknya anak cari, biar sedikit. Oh iya sudah. Dan dong kada suruh minta doi per pemetua kong. Kasih doi minyak doi desi itu 100. Dong tanya cukup, dia bilang boleh nih. Minyak 3 liter desi 1. Ya kesana beli pedes, besok beli minyak 3 liter kotong pigit. Jadi yang iko pakai itu sirung.
Ton dua pergi. Ya ke sana tong kadara sampai di air besar situ. DP air kan sudah ada nih. Kadara tong siram pertama di darah. Baru talip kadara tuh. Situ kan DP kolam dia besar. Jadi tak bisa tumpah banyak tuh. Tong lihat memang udang cuma 3 kan. Jadi tumpah ke bawah habis tunduk jalan ke darah. Cek di dalam terjadi lagi. Orang sobat racun tuh. Udang tak ada. Jadi air sedikit. DP kalau DP di kolam itu pe kadara begitu kan air cuma sedikit saja. Tunduk siram habis. Duduk begini tunggu tuh DP udang dia tadi paling banyak. Kong siram bilang, tadi tong lewat ini udang tak ada ini kong. Tong lihat cuma berapa ekor tapi habis tong siram dia ada tapi banyak ini. Atau kumpul habis tong kalau tong siram sebelah laut lagi. Kalau itu dapat ini ikan ini ya, dong bilang ekor angus tuh di diwa kan. Itu lagi siram dah kumpul satu tas kecil lagi. Kan dapat pada lagi tuh dengan sugili 2. Sabar tong naik atas panaim. Itu dapat kolam dia soba hitam sudah. Metong lihat sama dengan bukan air. Tumpah ke bawah dapat udang banyak lagi. Tumpah dapat desis tuh. Ya tahun 2 bingung-bingung baru duduk baik siapa agak masanya air ini kok ini udang ada. Jadi sudah kumpul pe udang tuh. Kumpul habis. Duduk sedikit terlama ring. Tumbalis turun. Jadi yang bikin tong heran itu. Tadi sirun. Isma ini barang air ini tak ada ini kok udang ada tuh. Karena tuh air ini kan maksudnya masuk akal tara. Jadi cuma tumpah ke sana ini habis dapat udang dia banyak nih. Baru tong lihat dapat air itu kan udang paling tinggi ampa. Tong lihat ke bawah itu. Tapi tumpah sebentar berjalan balik tuh dapat udang sedikit banyak. Dan sebenarnya cerita ini bukan baru hari ini. Dahulu ketika almarhum Sri Sultan Ternate ke-48, Sri Sultan Muda Farsah ini berkunjung ke daerah Jazirah Ibo ini, ke suku Ibo, kasus yang sama atau peristiwa yang sama itu terjadi kepada tetua kami. Beliau memerintahkan warga untuk cari udang dan mereka cari dan alhamdulillah dapat. Namun di awal-awal mereka berpikir bahwa ini tidak ada udang, tapi ternyata ketika dicari, diamati baik-baik ternyata banyak udang dan itu terjadi hari ini. Itu terjadi hari ini dan kemudian ketika mereka berangkat kembali itu banyak udang yang naik di sungai dan anak-anak menangkap udang itu kemudian ya menjadi santapan mereka. Ini keberkahan yang luar biasa. Ini kalau mau dipikir, kita mau berpikir secara logis ini tidak mungkin, tapi ini terjadi gitu. Ini terjadi di era modern ini bisa terjadi seperti itu. Yang kelihatannya tidak ada ternyata banyak yang didapat itu. Jadi untuk mempersiapkan setelah saya dan sekretaris saya Pak Jabir Mustafa kembali dari Ternate, kembali setelah menemui Oukulano Sultanan Ternate ke-49 ini, saya memanggil semua staf saya, memanggil semua perangkat desa untuk melakukan rapat dan rapat ini merupakan rapat terlama menurut saya dalam masa di 2 tahun kepemimpinan saya. Kenapa rapat terlama? Biasanya kalau kami rapat di pemerintah desa di Pemdes paling lama 2 jam. Namun rapat mempersiapkan kedatangan Sri Sultan Ternate ke-49 ini kurang lebih 6 jam kami rapat. Kurang lebih 6 jam kami rapat di kantor desa untuk membicarakan persiapan mulai dari tenda utamanya, makanan adatnya, kemudian festival tariannya, kemudian sampai keberangkatan ke Ternate hingga pulang kembali. Itu kami bicarakan semua dan alhamdulillah apa yang kami bicarakan dalam rapat terlama itu bisa terrealisasi dan kalau mau dilihat errornya itu hanya 0,0%. Alhamdulillah karena memang alam merestui, karena ini juga yang hadir itu adalah tuan tanah sendiri di negeri ini sehingga Allah itu merestui bahwa apa yang dirapatkan itu tidak beda jauh dengan apa yang terjadi.
Kalau yang soya-soya ini, dorang kurang lebih 1 bulan dong latihan. Tapi dong latihan itu 2 minggu saya itu dong so jadi sudah. Tapi DP 2 minggu ke sana itu dong persiapan kayak pemantapan saya itu latihan tiap hari. Kalau DP lalayon ini 2 minggu. Itu kan anak besar semua kan dong so biasa ini tarian toh, jadi 1-2 kali saya dong so jadi DP pemantapan ini 2 minggu sebelum DP hari H. Kalau pegala ini yang anak kecil ini 3 hari kan? 3 hari dong latihan karena dong so jadi sudah itu. Baru salai jin 2 minggu lagi salai jin. Salai jin 2 minggu. Sama dengan tarian ini. Yang lama ini soe-soe barang soe-soe ini kan baru toh. Dong baru ini pentas jadi ajar kayak lama sedikit baru. Persiapan itu dong latihan tiap malam. Kalau soe-soe itu saya laki sudah yang ngajar. Itu karena dia sendiri dari orang Kayo atau jadi dia yang kasih ajar soe-soe itu. Nanti lalayon ini gala dengan salai jin itu orang sudah yang ini yang kasih ajar pada orang. Untuk perjuangan sih orang terlalu ini karena mungkin orang juga so lincah atau so terbiasa dengan tarian. Jadi orang hanya dampingi saja. Jadi dalam proses mendatangkan Sri Sultan Ternate ke-49, kami sudah merencanakan dan bicara matang tentang persiapan itu, bahwa di tanggal 30 itu semua perangkat yang dilantik Bupati Dunia dan Bupati Akhirat harus berangkat ke Ternate di pagi hari, kurang lebih pukul 7.00 atau jam 7.00 itu sudah berangkat ke Ternate. Namun ternyata di sekitar jam 6:30 malam saya diberi kabar atau diberitahu bahwa ada orang meninggal, ada orang meninggal di desa, sehingga di sini terjadi kegelisahan bagi kami, saya secara pribadi dan orang-orang yang ingin dilantik besok, karena orang-orang ini Bupati Akhirat inilah yang akan melayani jenazah ini dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai prosesi pemakaman, dan setelah itu ada ritual doa yang dibacakan. Sehingga pada malam itu saya ditelepon oleh salah seorang khatib senior, yaitu Pak Khatib Husrin Hongi. Ternyata menelpon beliau sudah berada atau berunding dengan Pak Imam Haji Ali. Mereka sudah berunding dan nelpon ke saya, kira-kira bagaimana. Nah, di situ saya balik bertanya, saya yang seharusnya bertanya kira-kira bagaimana, karena kalian adalah tetua, kalian adalah panutan saya, dan keputusan kalian saya insyaallah sami'na wa ta'na dengan keputusan kalian. Selang beberapa waktu saya sampaikan bahwa silakan berunding dulu di situ, nanti insyaallah hasilnya seperti apa saya menyesuaikan, saya akan mengkomunikasikan ini ke pihak keraton. Tidak lama kemudian Pak Imam berkeputusan bahwa mereka tetap berangkat besok, tapi saya tidak ikut dengan beberapa staf saya atau beberapa badan syara tidak ikut karena kami harus melayani. Saya bilang siap, insyaallah itu keputusan Pak Imam dan insyaallah saya sampaikan. Tapi saya sampaikan bahwa besok sebelum pemakaman jangan ada dulu badan syara atau Bupati Akhirat yang dilantik itu berangkat, sehingga mereka menunggu sampai setelah pemakaman baru mereka menuju ke Jailolo.
pelantikan yang seyogyanya direncanakan sekitar jam 3 sore, itu saya minta ke pihak keraton untuk mundur sampai pukul jam 5 sore. Ba'da asar baru kita lakukan pelantikan, karena berpikir mempertimbangkan perjalanan dari Ibu Jailolo Ternate pada saat itu. Proses itu sedikit membuat galau kita ya, karena di sisi lain ada orang meninggal, di sisi lain kita harus melakukan prosesi pelantikan. Kapan lagi kalau bukan tanggal 30? Sehingga memang dengan segala daya dan upaya, dan alhamdulillah Allah itu maha luar biasa memberikan jalan terbaik bagi kami untuk bisa melaksanakan pelantikan. Jadi pelantikan ini sesungguhnya tidak berjalan mulus, namun alhamdulillah Allah memberikan kekuatan, kejernihan dalam berfikir kepada Pak Imam dan Pak Khatib, Pak Husrin Hongi, sehingga bisa memecahkan, bisa memberikan jalan keluar yang cukup luar biasa, dan alhamdulillah kegiatan pelantikan di keraton bisa berjalan dengan baik. Pertama saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades dan seluruh anggota yang telah menyelenggarakan semua acara yang terjadi. Kemarin saya dilantik oleh Pak Sultan Ternate, saat itu sangat sakral. Seumur-umur hidup saya tidak pernah merasakan perasaan yang sangat seperti itu. Seumur hidup saya tidak pernah merasakan semuanya. Sebelumnya saya merasa bangga karena dengan perjalanan saya kemarin bersama Bapak Kades dan seluruh anggota Baro-Baro untuk pergi naik ke Keraton Ternate dalam rangka pelantikan Baro-Baro dan petugas Badan Syariah. Ini merupakan momen yang paling indah dalam hidup saya. Selama hidup saya belum pernah merasakan momen yang paling indah ini. Justru itu saya sangat berterima kasih kepada seluruh anggota penyelenggara kemarin yang telah melaksanakan kegiatan dengan sukses, dan itu merupakan satu kehormatan bagi kami semua. Fato haka cara cabung kani hokone tugas Makarato baru-baru. Fato baca syukur duf se Kades se gam mahim-himo kane enama dodagi susira rokasa ngare tomati rokowe. Fato cuuto ma kie sekolano maluku kie raha. Jadi harus bahasa syukur, rasa mesanang, nyinga mesanang dari mato kane hoko ge sama karata medahage pakai baju kurat simoi atau baca syukur terima kasih se Kades perjuangan. Kades nekara Kades nekara perjuangan. Dan fangato baca syukur Kades. Bati kage batu fangato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya perkenalkan sedikit, Desa Gamlamo adalah desa yang pada saat itu memang kalau menurut orang banyak dia agak terpencil di sebelah sungai ini. Tapi Desa Gamlamo adalah desa tertua di seluruh kecamatan Ibu. Desa Gamlamo ini menurut dari dulu-dulu kala, para leluhur di sini sangat cinta dan setia kepada Kesultanan Ternate. Jadi apa saja aktivitas yang dilaksanakan di desa ini harus ada kaitan dan dapat menyentuh Kesultanan Ternate itu sendiri. Jadi mulai dari nama Masjid Moluku Kiraha ini juga di beberapa
tahun, mungkin sudah beratus tahun yang lalu, mereka bermusyawarah untuk menetapkan nama masjid ini dengan beberapa nama yang mereka musyawarahkan. Tapi yang mereka menurut para leluhur cocok untuk masjid ini dengan pengabdian dan saking cintanya leluhur ini kepada Sultan Ternate, maka mereka sepakati dengan nama Moluku Keraha. Harapan masyarakat Ibo atau harapan suku Ibo ini terkait dengan acara Dorugam. Yang pertama, mengembalikan eksistensi adat seatorang di desa ini. Kemudian yang kedua, harapan yang kedua dengan mengembalikan eksistensi adat seatorang di desa ini, yaitu bagaimana adat ini menjadi identitas utama di desa ini. Kemudian yang ketiga, dengan Dorugam ini kami berharap bahwa pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat memperhatikan dengan saksama adat seatorang yang ada di desa ini. Karena di dalam undang-undang desa pun menyebutkan desa adalah desa adat. Sehingga inilah yang akan menjadi identitas kami. Kemudian harapan atas nama masyarakat suku Ibo mengharapkan acara Dorugam ini akan menjadi agenda rutin pemerintah. Agar supaya apa? Ada sirkulasi pemahaman sejarah dan pemahaman adat itu ke seluruh masyarakat yang ada di sini. Demikian.